Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang sistem pengendalian manajemen PT Mandiri Tbk. Silakan disimak pembahasan dari materi kami. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya izin untuk memperkenalkan diri anggota dari tim Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama ada Patrisius Patisua dengan NIM 231011201798. Lalu selanjutnya ada saya sendiri yaitu Najwa Nafadi dengan NIM 231011201747. Lalu setelahnya ada Randi Pangestu dengan NIM 231011201257. Dan yang terakhir ada Salsabila Putri dengan NIM 2310112010 dan 44. Sekian perkenalan dari kami, silakan disimak untuk pemaparan materinya. Profil singkat Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri pada 2 Oktober 1998 sebagai hasil penggabungan 4 bank milik pemerintah. Perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi dan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya. Berikutnya ada krisis ekonomi 1997 sampai 1998 mendorong pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan nasional. Salah satunya hasilnya yaitu pembentukan Bank Mandiri. Bank Mandiri terus berkembang melalui inovasi layanan, perluasan jaringan, dan transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Transformasi digital diwujudkan melalui layanan seperti Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri yang mempermudahkan transaksi dan pengelolaan keuangan. Visi dan misi menjadi partner finansial pilihan utama dan menyediakan solusi keuangan yang inovatif, terpercaya, serta berorientasi pada kebutuhan nasabah. Tujuan penulisan di sini untuk mengetahui sejarah Bank Mandiri, memahami visi dan misi, mengetahui peran dalam perekonomian, menganalisis perkembangan digital, dan menambah wawasan perbankan. Manfaat penulisan, manfaat teoritis, praktis, dan akademis sebagai sumber informasi mengenai Bank Mandiri dan industri perbankan Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan profil sejarah singkat perusahaan pada Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris nomor 10 sesuai dengan Peraturan Pemerintahan nomor 75 tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998 berdasarkan pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan didirikan jangka waktu yang tidak terbatas. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya atau Persero, PT Bank Dagang Negara Persero. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Bank Mandiri melakukan tugas dan fungsi pokok sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam jangka meningkatkan tarif hidup rakyat. Saya akan membacakan visi Bank Mandiri. Visi Bank Mandiri itu menjadi partner finansial pilihan utama dan membangun posisi sebagai the best financial institution in South Asia melalui fondasi operasional kelas dunia, kapabilitas digital terdepan, serta budaya inovasi dan transformasi berkelanjutan. Selanjutnya itu misi Bank Mandiri, menyediakan solusi perbankan digital yang andal, simpel, dan terintegrasi untuk mendukung kehidupan nasabah. Didukung teknologi yang adaptif dan tata kelola yang kuat guna menghadirkan
pengalaman finansial yang mudah, aman, dan relevan. Selanjutnya, tujuan Bank Mandiri. Tata nilai perusahaannya itu ada amanah. Amanah itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dan yang kedua itu ada kompeten, terus belajar dan mengembang kapabilitas. Dan yang ketiga itu ada harmonis. Harmonis ini saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat ini ada loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima ini adaptif. Adaptif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir itu ada kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya masuk ke materi pengarahan dan keuangan, di mana pada aspek pengarahan dan keuangan, Bank Mandiri yang dipimpin oleh Direktur Utama yaitu Bapak Darmawan Junaidi dengan fokus utamanya pada transformasi digital, peningkatan kualitas aset, dan keberlanjutan atau ESG. Nah, dinilai dari sisi keuangannya, kinerja Bank Mandiri sendiri pada kuartal 1 tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, di mana meraih laba bersih sebesar 15,4 triliun dan ROE sebesar 22,1. Selain itu, Bank Mandiri terus mengembangkan ekosistem digital melalui platform Livin by Mandiri dan berbagai program berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Nah, berlanjut ke materi perencanaan strategi dan operasional, di mana dalam perencanaan strateginya, Bank Mandiri sendiri berfokus pada implementasi keuangan berkelanjutan dan pencapaian target net zero emission. Strategi ini sendiri diwujudkan melalui pengembangan produk keuangan berkelanjutan, pembentukan ESG Desk, serta digitalisasi layanan seperti Livin, Kopra, dan Smart Branch. Dari sisi operasional sendiri, Bank Mandiri mengoptimalkan layanan digital, memperkuat manajemen risiko, serta memastikan kelangsungan layanan melalui sistem business continuity management. Yaitu kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan dan pengukuran kinerja, di mana pelaksanaan kinerja di Bank Mandiri dilakukan melalui implementasi strategi bisnis yang berorientasi pada transformasi digital, peningkatan layanan, dan penguatan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja sendiri menggunakan Key Performance Indicator atau KPI yang dievaluasi melalui pendekatan Balance Scorecard. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja dari aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, sehingga hasil dari pengukuran sendiri akan menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya, yaitu ada pengawasan dan evaluasi kinerja, di mana pengawasan kinerja di Bank Mandiri dilakukan melalui pengendalian internal oleh manajemen dan audit internal, serta pengawasan eksternal yang dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja. Melalui pendekatan Balance Scorecard, evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian keuangan, tetapi juga pada kualitas layanan, efektivitas proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia berdasarkan total aset, kredit, dan pihak ketiga. Sebagai bank milik negara, Bank Mandiri memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kreditnya, pelayanan perbankan digital, dan pembiayaan berbagai sektor strategis. Mandiri terus melakukan transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola perusahaan, penerapan manajemen risiko yang komprehensif, serta pengembangan layanan digital seperti Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing perusahaan, serta menjaga kepercayaan nasabah dan investor. Teori yang pertama ada teori Good Corporate Governance atau GCG, menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Penerapan GCG ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Bank Mandiri
menerapkan berbagai mekanisme tata kelola melalui Dewan Komisaris Direksi, Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, dan Komite Nominasi serta remunerasi guna memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan secara akuntabel dan sesuai regulasi. Yang kedua ada teori balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard merupakan sistem pengukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu kerangka strategis. 4 perspektif utama dalam balance scorecard meliputi perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Bank Mandiri menggunakan pendekatan ini untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dari perspektif keuangannya, perusahaan memantau indikator seperti return of asset, return on equity, dan net interest margin. Dari perspektif pelanggan, perusahaan mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah. Sementara itu, dalam perspektif proses bisnis internal dan pembelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi digital, serta kompetensi sumber daya manusia. Yang ketiga ada teori manajemen risiko perbankan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap bank harus mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang timbul dari kegiatan operasionalnya. Bank Mandiri menerapkan Enterprise Risk Management atau ERM dan Three Lines of Defense model guna memastikan seluruh risiko dapat dikelola secara efektif sehingga perusahaan tetap terjaga. Kinerja, pengawasan dan evaluasi kinerja PT Bank Mandiri dilakukan secara berlapis melalui pengawasan internal perusahaan, regulasi otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, serta Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas. Sistem evaluasi ini bertujuan memastikan tercapainya target bisnis, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan risiko yang efektif. Pengawasan tata kelola dan kepatuhan, corporate governance. Sebagai bank BUMN dan perusahaan terbuka, Bank Mandiri berada di bawah pengawasan yang ketat untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola kepatuhan corporate governance. Sebagai bank BUMN dan perusahaan terbuka, Bank Mandiri berada di bawah pengawasan yang ketat, memastikan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris, pemerintah melalui Kementerian BUMN melakukan pengawasan terhadap pencapaian target bisnis, probabilitas, dan kontribusi Bank Mandiri terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan strategi dan kebijakan yang dijalankan direksi. Melalui Dewan Audit Eksternal dan OJK, laporan keuangan Bank Mandiri diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dan diawasi oleh OJK. Melalui Satuan Kerja Audit Internal, melakukan audit berkala terhadap seluruh aktivitas operasional perusahaan guna memastikan aktivitas sistem pengendalian internalnya. Lalu yang B. Pengawasan kinerja keuangan bisnis. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan secara berkala memastikan pencapaian target perusahaan. Dengan pemantauan indikator keuangan, manajemen secara rutin mengevaluasi indikator seperti return of asset, return of equity, net interest margin, capital adequacy ratio, dan non-profit loan NPL. Melalui evaluasi pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga, Bank Mandiri melakukan monitoring terhadap pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, dan probabilitas untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko. C. Evaluasi kualitas layanan kepuasan nasabah. Pengawasan ini bertujuan memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah tetap kompetitif. Ini ada namanya Customer Satisfaction Index. Bank Mandiri melakukan survei kepuasan nasabah secara berkala untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan, dan juga ada Net Promoter Score atau NPS. Perusahaan mengukur loyalitas nasabah melalui tingkat rekomendasi penggunaan layanan Bank Mandiri kepada pihak lain, dan juga ada monitoring layanan digital.
Kinerja platform Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri dievaluasi secara berkala berdasarkan jumlah aktif, pengguna aktif, volume transaksinya, serta tingkat keberhasilan digitalnya. Dievaluasi manajemen risiko dan transformasi digital. Perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi global menuntut Bank Mandiri untuk terus memperkuat pengelolaan risikonya. Dengan pemantauan risiko kredit, Bank Mandiri melakukan evaluasi kualitas kredit melalui sistem kredit scoring, analisis portofolio kredit, dan monitoring rasio NPL. Pengawasan risiko operasional dan cyber perusahaan memiliki Cyber Security Operation Center yang bertugas memantau ancaman keamanan cyber serta menjaga keamanan data dan transaksi nasabah. Dengan evaluasi implementasi Enterprise Risk Management, Komite Manajemen Risiko melakukan evaluasi berkala terhadap profil risiko perusahaan dan memastikan seluruh unit kerja mematuhi kebijakan manajemen risiko yang berlaku. Dengan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang komprehensif, Bank Mandiri mampu menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta memperkuat kinerja keuangannya berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang. Lalu dengan audit eksternal dan OJK, laporan keuangan Bank Mandiri ini diaudit oleh kantor akuntan publik independen dan diawasi oleh OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan serta regulasi perbankan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Bank Mandiri Persero Tbk telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif dan terintegrasi. Penerapan sistem tersebut terlihat dari penggunaan balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja, penerapan good corporate governance, serta manajemen risiko yang mengacu pada model Three Lines of Defense. Selain itu, transformasi digital yang dilakukan oleh Livin by Mandiri dan Kopra by Mandiri juga mendukung peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Secara keseluruhan, sistem pengendalian manajemen yang diterapkan Bank Mandiri telah sesuai dengan teori dan mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, adapun saran yang dapat kami berikan yaitu Bank Mandiri perlu terus meningkatkan keamanan sistem digital dan manajemen risiko cyber seiring berkembangnya layanan berbasis teknologi. Selain itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan industri perbankan. Bank Mandiri juga diharapkan terus mempertahankan penerapan good corporate governance, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen agar tetap efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.